Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidhyam. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan satu materi tentang pelaksanaan dan arti Trikaya Parisude. Perbuatan manusia dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda. Antara perbuatan yang baik yang disebut dengan subha karma dan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk yang disebut dengan asubha karma. Kedua perbuatan itu, subha karma dan asubha karma, selalu beriringan dan sama satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, manusia harus dapat menggunakan kemampuan berpikirnya ke arah yang lebih baik dan benar. Apabila manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir, punya manah, harus mau dan mampu menggerakkan pikirannya ke arah yang baik. Ucapan dan perilaku menjadi baik atau subha karma. Kalau tidak bisa mengendalikan pikiran ke arah yang baik, mengakibatkan manusia berucap dan berbuat yang buruk atau yang disebut dengan asubha karma. Kita sebagai manusia harus dapat memilih dan memilah perbuatan baik dan tidak terjerumus dalam perbuatan buruk. Dalam Sara Samuscayo ditegaskan bahwa menjelma sebagai manusia adalah untuk meningkatkan, menyempurnakan diri dari perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik. Secara etimologi, Trikaya Parisude adalah 3 gerak atau perbuatan yang harus disucikan. Yang pertama adalah manacika. Manacika adalah pikiran yang bersih dan suci, pikiran yang baik dan benar. Yang pertama, kita tidak menginginkan pada kepunyaan orang lain, karena pikiran merupakan pangkal dari segala perbuatan. Untuk itu, kita harus bisa mengontrol pikiran kita supaya tidak berjalan ke jalan yang salah. Yang kedua adalah kita tidak marah kepada semua makhluk, karena marah itu datang dari hati. Hati yang panas, orang itu bisa tersenyum dan tertawa, tetapi sebenarnya hatinya adalah sedang marah. Namun sebaliknya, apabila orang itu kelihatan galak, bisa mengepalkan tangannya, tapi hatinya dingin, orang itu adalah sedang tidak marah. Terus yang ketiga adalah yakin sepenuhnya dengan adanya hukum karma. Karma adalah segala perbuatan pasti mendatangkan pahala atau hasil dari perbuatan yang buruk. Orang yang benar-benar yakin dengan adanya hukum karma, ia akan berjiwa yang tenang. Untuk itu, apa yang dialaminya, percaya bahwa hal itu bukan disebabkan oleh orang lain, melainkan disebabkan oleh dirinya sendiri. Perbuatan yang harus disucikan yang kedua adalah wacika. Wacika adalah gerak lidah, gerak perkataan. Perkataan yang baik, sopan dan benar. Tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Untuk itu, kata-kata harus diatur pengucapannya dari hati yang tulus sehingga terdengar manis dan lembut. Tidak mengeluarkan kata-kata yang keras dan kasar.
Kata-kata yang diucapkan dengan suara yang keras akan mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Tidak berkata-kata yang bohong. Kata-kata yang bohong diucapkan tidak benar, menipu, tidak jujur, janji yang tidak ditepati. Lama-lama ia akan kehilangan kepercayaannya, dan di samping itu akan merasa sangat malu. Tidak berkata-kata menfitnah orang lain. Perbuatan menfitnah itu memang merupakan suatu dosa yang sangat besar, yang perlu diingat sesuai dengan sirkulasi Ruh Binede. Mulut atau ucapan itu di samping menyebabkan kebaikan atau kerahayuan, bisa jadi menyebabkan keburukan, bencana, malapetaka. Ini tersurat dalam Niti Sastra 5 bab 3 juga diuraikan sebagai berikut. Wasita nimitanta manemu suka, wasita nimitanta manemu duka, wasita nimitanta manemu mitra, wasita nimitanta pati kepanggih. Yang artinya, oleh perbuatan atau ucapan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh perbuatan atau ucapan engkau akan mendapatkan kehancuran atau kematian. Oleh perbuatan atau perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan atau kesedihan. Oleh perbuatan atau perkataan engkau akan mendapatkan sahabat dan kawan. Yang ketiga adalah kayike. Kayike adalah gerak tubuh, gerak badan. Perbuatan yang baik, jujur dan benar. Tidak membunuh sewenang-wenang atau sembarangan. Ahimsa karma menurut Hindu hanya dapat dilakukan apabila untuk keperluan dharma atau keperluan upacara yajna, sedekah, untuk pembelaan diri. Jadi himsa karma adalah sarana untuk menegakkan dharma. Tidak boleh mencuri. Mencuri berarti memiliki kepunyaan orang lain dengan melawan hak, yang disebut dengan mencopet, merampok. Jadi semua yang kita miliki dengan tidak dihalalkan oleh agama, orang yang berbuat itu akan menanggung risiko yang besar. Dan yang terakhir adalah tidak boleh memperkosa atau berzina. Berzina itu adalah mengadakan hubungan badan dengan pria atau wanita dengan jalan tidak sah. Berzina itu juga merupakan hubungan badan dengan pria dan wanita dengan cara paksa. Juga berzina itu adalah merupakan hubungan wanita dengan pria yang tidak dihalalkan oleh agama. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan subh karma dengan jalan yang baik. Umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pelaksanaan dan arti Trikayo Parisude. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.